Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Maulana Malik Hidayat dari semester 2A. Di sini saya ingin meliput materi hukum pidana yang didoseni oleh Bu Heni dan dosen pendampingnya Pak Randy. Di sini tentang bab 6, yaitu kesalahan. Ada berbagi menjadi sifat 3, ada melawan hukum material, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada dalam fungsi negatif, ada seperti dalam fungsi negatif. Lalu ada sistem hukum di Indonesia menggunakan ajaran hukum material dalam fungsi negatifnya. Lalu contohnya seperti apa? Contohnya seperti kasus dokter hewan. Selanjutnya, apakah sifat melawan hukum itu dapat dibuktikan? Jawabannya adalah sifat melawan hukum itu dapat dibuktikan apabila dicantum dalam rumusan tindak pidana secara tegas. Dan apabila tidak dicantum secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada 2 pendapat, yaitu ada dalam fungsi negatif dan ada juga dalam fungsi positif. Kemudian sifat melawan hukum undang-undang itu dalam undang-undang yaitu mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah alasannya untuk adanya kekhawatiran apabila diatur secara tegas, baik dalam berhak atau berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang yang akan bisa dipidanakan. Lalu selanjutnya yaitu bab 6 tentang kesalahan atau mempertanggungjawabkan. Pengertian kesalahan itu adalah suatu subjektif dari tindak pidana. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya perencanaan pribadi. Terdapat perbuatan pelaku tindak pidana terhadap dalam arti yuridis. Selanjutnya terbagi menjadi 2, yaitu secara yuridis kesalahan dapat disebut juga dengan pengajaan atau dolus, yaitu sebagai kealpaan dalam culpa yang dalam arti sempit, kesalahan dengan kealpaan. Lalu unsur-unsur kesalahan itu ada 3, mampu bertanggung jawabkan, adanya hubungan batin antara pelaku dengan apa yang ia perbuat, lalu ada tidak adanya alasan pemaaf. Kemudian pengertian pengejaan atau dolus itu dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada definisi tentang kesenjangan itu sendiri. Namun dalam sejarahnya Belanda, yaitu kesenjangan dapat diartikan dengan menghendaki atau mengetik. Jadi dikatakan dengan apabila pelaku mengetahui apa yang dilakukan secara sadar, lalu atas dasar perilakunya mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur rumusan undang-undang tersebut. Lalu ada 2, selain perilakunya kehendaki, akan diakibatkan timbul atau perilaku yang dapat membahayakan dari akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut secara kesengajaan. Lalu ada selanjutnya perbedaan dari kedua teori di atas, yaitu ada dalam hal akibat dari keadaan penyelesaian, walaupun dalam praktek penangguhan teori kedua ini sama. Kemudian yang terakhir yaitu ada corak atau bentuk kesengajaan. Itu ada kesengajaan yang bermaksud untuk mencapai pertujuan, di mana seorang dalam pembuatan perbuatan tersebut ia mengetahui apa yang dimaksud ia lakukan. Lalu ada untuk membentuk kesenjangan yang paling sederhana, di mana perbuatan perilaku itu ditunjukkan untuk menimbulkan yang dilarang atau pelaku berhendaki pertujuan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.